وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادات الصوفية والمحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا على الموت بحقي وببركتي وبكرامتي وبمعجزتي وبمنزلتي وبشفاعتي وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin wa Rabbul Arsyil Azim, atas segala sesuatu karunia, hidayah dan juga nikmat, baik nikmat secara batiniah maupun nikmat secara lahiriah yang senantiasa Allah hantarkan pada setiap diri kita di setiap waktunya, di setiap harinya, sepanjang hayat di kandung badan. Salawat dan salam terhantarkan pula kepada Al-Mustafa Nabiyur Rahmah, Khataman Nabiyyin, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat, juga tiada terlupa kepada para ahlul bait yang senantiasa dihadirkan Allah di muka bumi ini sampai ila yaumil akhir, sampai hari kemudian, dan juga kepada sekalian umat-umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu gigih di dalam berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di jalan ilmu yang Allah menyatakan melalui Rasulnya, kemudian kepada para pewaris-pewarisnya, hingga sampai kepada setiap diri kita. Salam sejahtera untuk seluruh umat Rasulullah SAW
di setiap generasinya sampai hari kemudian. Pada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam ilmu yang Allah ajarkan kepada sekalian umat melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni khususnya pengetahuan ilmu menuju jalan keselamatan fid dunya wal akhirah, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Adapun jalan keselamatan di dunia dan di akhirat tiada terlepas daripada pengetahuan ilmu. Yang mana ilmu itu dikatakan adalah sebagai nur. Ilmu itu adalah nur. Bisa dikatakan ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah penerang. Berjalan di jalan Rasulullah, maka sangat diperlukan sekali penerang jalan. Sangat diperlukan sekali cahaya yang menerangi jalan. Itulah ilmu. Ilmu yang menerangi jalan, maka tentunya ialah ilmu nur. Sedangkan ilmu itu sendiri pengertiannya pun adalah nur. Dan pengetahuan ilmu yang dapat menerangi jalan, maka tentunya yakni ilmu nur atau ilmu yang menjelaskan tentang nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun pengetahuan ilmu yang dipelajari, apapun pengetahuan ilmu yang dituntut atau dikaji, baik ilmu syariat, baik ilmu fikihnya atau yang disebut usul fikih, baik ilmu nahu sorof kalau di dalam percakapan bahasa Arab, baik ilmu tentang hati, apapun, termasuk usuluddin. Usuluddin itu ilmu yang menyikapi tentang berbagai macam agama. Baik ilmu Quran sendiri, ilmu Quran itu ya termasuk ilmu membaca Quran, ilmu mengaji Quran, bahkan termasuk ilmu tafsir Quran dan lain-lain sebagainya. Apapun ilmu yang dipelajari, apapun ilmu yang dikaji,
tanpa disertakan ilmu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu tentang asal usul kejadian tiap-tiap segala sesuatu. Nah, itu namanya ilmu nur Muhammad. Tanpa ilmu itu, maka ilmu yang berbagai macam yang dipelajari tadi, yang bermacam-macam cabang tadi, tanpa disertai ilmu akan nur Muhammad, maka niscaya berbagai macam ilmu yang dipelajari akan menyebabkan kesombongan pada diri. Maksudnya ia cenderung akan membanggakan dirinya dikarenakan merasa alim, merasa berilmu, merasa pintar. Nah, jar bahasa Inggris tadi pindah ke iya-iyanya jar pengunjuan. Bahasa Inggris kelola. Jadi pengunjuan ini pintar bahasa Inggris. Rambutnya gini putih sudah. Kelamaan di England. Apa itu? England enggak? Ini orang bule kan rambutnya putih kalau lah. Bahasa Inggrisnya pina pe iya-iyanya. Bila ilmu yang dikaji, yang dipelajari menyebabkan kebanggaan pada diri, menyebabkan merasa diri pintar atau alim, maka sama halnya ia tidak mengenal Allah sang pemilik ilmu. Maka apapun yang dipelajarinya akan menjadi pertanggungjawaban yang mesti ia sampaikan di hadirat Allah kelak di akhirat. Bahkan dikatakan di dalam suatu hadis qudsi, ada ternyatakan kata Allah, apabila seseorang itu ia menuju kepadaku, apabila ia menuju kepadaku dengan ilmunya, apabila seseorang itu ia datang kepadaku, kata Allah, dengan ilmunya, maka aku tuntut ilmunya itu seberapa jauh ia sudah menuntut ilmu, seberapa banyak ia sudah menuntut ilmu, seberapa tinggi ia sudah mengetahui ilmu. Jadi ditanyakan oleh Allah Ta'ala, mereka yang datang kepada Allah bersandar kepada ilmunya, itu maksudnya. Bersandar kepada kepintarannya, bersandar kepada kealimannya.
Kata Allah, akan aku tanyakan kepadanya berapa banyak sudah pengetahuan ilmu yang mereka pelajari. Terus ditanya Allah sampai akhirnya si fulan tadi itu habis bahan, habis apa yang ia mau sampaikan kepada Allah Ta'ala. Istilahnya itulah ibarat kata, apa yang engkau ketahui, engkau menuju kepadaku. Anu ya Allah, mengenai ini nah, pengetahuan ini nah, ilmu ini nah, tentang ini nah, itu nah, dan lain sebagainya. Ujar Allah, adakah lagi nang ini, nang ini, nang itu ya Allah. Lalu ya Tuhan, adakah lagi? Selama dia masih merasa alim, terus dia akan menyampaikan ini itu ya Rabb. Adakah lagi yang lain? Kealimannya itu dah dibongkar oleh Allah Ta'ala. Adakah lagi yang lain? Ini ya Rabb. Ada lagi yang lain? Itu ini. Adakah lagi yang lain? Sampai akhirnya dia menyerah. Habis, sudah kan ada lagi. Mau sampai profesor pun tetap dikejar Allah. Sampai seberapa banyak pengetahuan ilmu yang ia ketahui untuk menuju kepada Allah. Lalu kata Allah lagi, apabila mereka itu datang kepadaku dengan amal ibadahnya, tadi ilmu, dengan ilmu gini ditakuni Allah. Dan apabila mereka yang datang kepadaku dengan amal ibadahnya, maka akan kutanyakan juga kepadanya berapa banyak mereka sudah beramal beribadah, yang mereka bersandar kepada amal ibadah itu untuk menuju kepada Allah. Berapa banyak sholatnya, berapa banyak puasanya, berapa banyak amaliyahnya, berapa banyak bangun malamnya, semua ditanyakan Allah. Karena ia merasa dapat menuju kepada Allah, yakni apabila dengan amal ibadah. Dalam keyakinannya, tanpa amal ibadah maka mereka tidak bisa menuju kepada Allah. Begitu maksudnya. Maka dia pun akan diinterview. Nah, kalau itu bahasa Banjar Pohuluan. Dia akan diinterview oleh Allah. Kalua, bahasa Kalua. Adakah di sini orang Kalua? Ada. Akan ditanyakan oleh Allah, apa saja amal ibadahmu, apa saja yang engkau andalkan untuk menuju kepadaku. Amalan ini ya Rabb, amalan itu ya Rabb, amalan yang seperti ini ya Rabb, amal ibadah yang begini begitu dan lain sebagainya. Ditanyakan terus oleh Allah. Adakah lagi? Diutarakannya lagi, ini itu dan seterusnya. Adakah lagi ya Allah? Sampai akhirnya semua sudah tersampaikan, lalu terdiamai lagi sudah. Merasa bisa pang menuju Allah dengan mengandalkan amal ibadah. Lalu kata Allah lagi, apabila mereka itu datang menuju kepadaku dengan ma'rifatnya, maka akan aku tanya juga, kata Allah, seberapa jauh mereka itu sudah dapat bermakrifat kepadaku. Ayo, nah makrifat tadi ini takuni.
apalagi nang ilmu nang pikir-pikir nang berilmu ma'rifat aja tuh merasa sudah dapat berma'rifat kepada Allah. Ditanyakan lawan Allah Ta'ala, sampai sejauh mana engkau sudah dapat berma'rifat kepadaku? Dijawab sampai sifat 20 ya Rabb misalkan. Lalu ya Tuhan, adakah lagi yang lain? Sampai kepada pengenalan ihsan ya Rabb, adakah lagi yang lain? Terus ditanyakan. Sejauh mana engkau berma'rifat kepadaku? Akhirnya habis terdiam juga, kada bisa menjawab lagi. Nang mengandalkan ilmu untuk menuju kepada Allah ditakuni, yang mengandalkan amal ibadah untuk menuju kepada Allah juga ditanyai, yang mengandalkan ma'rifat untuk menuju kepada Allah juga ditanyai. Lalu ya Allah, apabila di antara mereka ada yang datang kepadaku dengan seorang diri tanpa mengandalkan segala sesuatu apapun, ia sepenuhnya berserah diri hanya kepadaku, bukan mengandalkan ilmunya, bukan mengandalkan amal ibadahnya, bukan mengandalkan ma'rifatnya, melainkan dengan penyerahan dirinya kepadaku. Dengan sebaik-baik penyerahan diri, ia datang menuju kepadaku, karena ia menyadari bahwa dirinya tidak sanggup untuk sampai kepadaku tanpa rahmat kasih sayang pertolonganku. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa ia tidak memiliki daya upaya sedikit pun untuk menuju Allah yang Maha Agung, sehingga ia berserah diri dengan sepenuhnya kepada kasih sayang, rahmat dan pertolongan Allah. Lalu kata Allah, mereka itu datang kepadaku dengan berserah diri sepenuhnya, tanpa mengandalkan sesuatu apapun, dengan kesadaran bahwa dirinya tiada daya, tiada upaya melainkan dengan pertolonganku. Maka aku katakan kepadanya, dirimu terlebih baik bagiku, maka aku yang akan mendatangimu. Bukan dia lagi yang dalam tanda kutip berjalan menuju kepada Allah, bahkan Allah yang mendatangi dirinya. Artinya Allah sendiri yang menyambut dirinya dan membawa dirinya ke haribaan Allah. Maka itulah sebaik-baik orang yang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, berserah diri bila ditranslate ke dalam bahasa Arab, berserah diri itu bahasa Arabnya aslam,
Aslam itu dia Islam atau salam. Maka sesungguhnya arti daripada Islam itu ialah berserah diri. Maka siapa yang berserah diri kepada sang pemilik tiap-tiap segala sesuatu, yakni Allah, maka mereka lah orang yang diselamatkan. Nah, itu maksudnya Islam. Jadi Islam itu agama keselamatan, dikarenakan mereka yang memeluk Islam adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Itu esensinya. Esensi daripada Islam ialah penyerahan diri atau keberserahan diri, atau kita menyebut dengan istilah tawakal, ya kan? Tawakal. Maka itulah yang membawa keselamatan fid dunya wal akhirah. Artinya begini, ketika seseorang itu dia berserah diri kepada Allah, maka Allah adalah sebaik-baik sang pemelihara yang memelihara orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ibarat anak tuh ya, ibarat anak, seorang anak, ia berkata kepada orang tuanya, "Bah, ulun keserapian aja bahai. Bah, ulun keserapian hendak membawa ulun kemana? Kira-kira adakah mau orang tuanya membawa ke jalan yang kada baik? Hah? Kada ada. Ketika si anak itu menyerahkan dirinya kepada orang tuanya, maka orang tuanya tentu akan membawa kepada jalan kebaikan. Itu baru orang tua. Maka begitu pula lah Allah justru lebih lagi menghargai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Maka kunci kebahagiaan adalah keberserahan diri. Maka kunci keselamatan adalah keberserahan diri. Maka kunci kenikmatan adalah keberserahan diri. Maka kunci kedamaian adalah keberserahan diri. Sama aja kita kada kawa ke pondok ini nah. Kalau kada melalui gang damai 3, masuk kita di gang damai sampai kita di sini, artinya berserah diri kita. Nah, kada peduli ada apa itu, ada nang kaki 4 di atas tuh, kada peduli. Kenapa? Allah memelihara. Iya, kakinya 4 kalau dilihat dari kiri 2, dilihat dari kanan 2, dilihat dari depan 2, dilihat dari belakang 2, 4 kan? Hah? Kakinya tuh nah, masa 4? Dilihat dari sebelah kiri berapa kakinya? 2. Dilihat dari sebelah kanan berapa kakinya? 2. Dari depan pang 2, dari belakang pang masa 4 kakinya. Maka mereka yang berserah diri, disitulah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan keberuntungan bagi orang-orang yang menuju kepada Allah. Itulah
jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut ihdinas siratal mustaqim, yang selalu dibaca sebagai doa di dalam surah Al-Fatihah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ia jalannya Rasulullah. Apa itu jalan lurus? Jalan lurus itu hanifan musliman. Ya kan? Doa iftitah kalau lah. Hanif. Hanif itu lurus, artinya orang muslim itu orang yang lurus, menyerahkan diri kepada Allah, itu namanya shiratal mustaqim. Berarti shiratal mustaqim itu, atau yang dikatakan jalan yang lurus, itulah jalan penyerahan diri. Itulah jalan yang dilalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari kita baca di dalam surah Al-Fatihah sebagai doa. Kalau di dalam sholat saja tuh 17 kali dibaca Al-Fatihah, ya kan? Maghrib 3 kali, Isya 4 kali, Subuh 2 kali, Zuhur 4 kali, Asar 4 kali. Totalnya 17 kali sehari semalam meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Meminta tuh 17 kali sehari semalam. Tapi ketika ditunjukkan sudah jalan yang lurus, tapi kada mau menjalani. Sudah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, tapi kada mau menjalani. Apa jar Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang lurus. Allah tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Siapa mereka-mereka yang diberi nikmat? Para nabi, para rasul, termasuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para aulia-aulia Allah. Semua mengikut kepada jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Ingat, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu ialah jalannya orang yang diberi nikmat. Di ayat lain Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, ya kan? Sesungguhnya engkau ya Muhammad telah diberikan nikmat yang amat banyak. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu bermakna nikmat yang amat banyak. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya engkau telah diberikan nikmat yang amat banyak.
Jadi Al-Kautsar itu hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Kita mengistilahkannya menyebut dengan sebutan Telaga Al-Kautsar. Siapa pemilik Telaga Al-Kautsar? Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan sekalian para nabi-nabi dan para rasul-rasul berharap kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk dapat meminum air Telaga Al-Kautsar. Begitupun mereka yang mengikut kepada Rasulullah SAW dari sekalian umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW, mereka semua pun berharap untuk dapat meminum air Telaga Al-Kautsar. Siapa pemilik Telaga Al-Kautsar yang Allah berikan? Yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka berarti siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu ialah jalannya orang yang diberi nikmat. Siapa di situ? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka yang berharap ihdinas siratal mustaqim, mereka yang berharap untuk mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, maka mereka harus mengikuti jalannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jalannya Rasulullah? Tawakal. Apa jalannya Rasulullah? Keberserahan diri. Apa jalannya Rasulullah? Berserah diri kepada Allah. Itu jalannya Rasulullah. Maka pantaslah baginda Nabi Muhammad dengan begitu beliau berserah diri kepada Allah dikaruniai Al-Kautsar. Maka kesimpulannya, mereka pun yang berharap untuk mendapatkan Al-Kautsar, maka mereka pun harus berjalan di jalan yang lurus, yakni jalannya Rasulullah SAW, yaitu jalan keberserahan diri. Setiap diri, siapapun, setiap diri, ketika di penghujung akhir masa, saat ajal akan datang, setiap diri akan merasakan dahaga yang sangat berat sekali. Setiap diri yang akan menemui ajal, maka mereka semua itu masing-masing diri akan merasakan kehausan yang amat sangat. Makanya terkadang mungkin ada yang pernah menemani orang-orang yang mau berpulang ke rahmatullah. Ada kalanya keluar lewat zahir, dia berkata haus, minta minum. Mungkin ada yang pernah mendangani orang yang mulai sakarat atau menemui ajal. Di antara mereka ada yang terkeluar lewat lisannya kata-kata dia haus dan meminta minum. Bukan minta minum banyu apa tuh, lades atau apa itu, bukan. Dikasih minum itu dia pun masih haus. Diberi minum apa saja pun, maka dia tidak akan hilang dahaganya. Walau air sirup sekalipun diberi, tetap dia tidak akan hilang kehausannya.
dahaga yang tidak terpuaskan hanya dengan meminum air minum di dunia. Dan sampai ajalnya datang menjemput, bila dia ditakdirkan atau ia membawa dirinya di dalam takdir hidupnya sebagai orang yang su'ul khatimah, sampai ajalnya datang, maka dia tidak mencicipi air telaga Al-Kautsar. Namun mereka yang membawa dirinya untuk dapat menemukan husnul khatimah, maka di penghujung akhir ajalnya itu, ketika rasa dahaga yang begitu besar, begitu berat yang dia rasakan, maka datanglah sir Rasulullah SAW membawakan minuman yang berisi air telaga Al-Kautsar, lalu diminumkan kepada si bulan itu. Saat itulah ketika dia meminum seteguk saja, bahkan itu baru seteguk, belum 2-3 teguk, seteguk saja dia meminum air telaga Al-Kautsar, maka hilang segala kesusahan di kala itu, maka hilang kesedihan di penghujung menemui ajal itu, maka hilang rasa sakit apapun yang ia derita di penghujung akhir masa itu, tergantikan dengan rasa kebahagiaan luar biasa, kedamaian luar biasa, dan kenikmatan luar biasa. Saat itulah rohnya misra atau terlepas atau berpisah dalam tanda kutip dengan jasadnya. Tapi terpisah di sini bukan seperti bekicot yang keluar dari kangkangnya itulah, jangan diartikan seperti itu. Saat itulah napasnya berhenti. Dia merasakan damai yang tiada terkira, bahagia yang luar biasa, dan nikmat yang tiada taranya. Saat itulah napasnya habis. Ibarat film itu ada tulisan sudah di akhirnya, the end. Selesai cerita kehidupan dunianya, berakhir dalam kebahagiaan yang tiada batas, kedamaian yang luar biasa, dan kenikmatan yang tiada tara. Maka itulah husnul khotimah. Maka siapapun yang membawa dirinya untuk menemui takdir hidupnya agar mendapatkan husnul khotimah, maka di penghujung akhir masanya ia akan diberikan minum yang berisikan air telaga Al-Kautsar. Dan tidak ada yang dapat memberikan air itu selain sir Rasulullah SAW. Yang lain kada bisa. Kenapa? Karena itu milik Rasulullah, ya kan? Maka beliaulah yang memberikan minum kepada orang-orang yang sudah termasuk kepada ahli jannah. Apa itu ahli jannah? Ahli surga. Kada ada bandingannya nikmatnya air telaga Al-Kautsar itu. Nah, mau dibandingkan es campur gak ada harapan, apalagi es teler mabuk tuh bang. Air telaga Al-Kautsar itu diriwayatkan manisnya itu lebih manis daripada madu. Ini hanya tamsilan, tapi di hadis itu dikatakan demikian sebagai perumpamaan. Manisnya air telaga Al-Kautsar itu lebih manis daripada madu.
Dan putihnya air telaga Al-Kautsar itu lebih putih daripada susu. Dan wanginya air telaga Al-Kautsar itu lebih wangi daripada kasturi. Apa maksudnya? Air telaga Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah membagi-bagikan kenikmatan yang beliau dapatkan kepada orang-orang yang mengikuti langkah jejak jalan beliau. Begitu maksudnya. Berbagi anu aja kita, berbagi nikmat, berbagi rezeki. Rasulullah diberikan rezeki yang luar biasa besar, begitu nah istilahnya. Ialah contohnya Rasulullah diberikan rezeki yang amat banyak, luar biasa besar. Dan Rasulullah membagi-bagi rezeki yang beliau terima luar biasa besar tadi kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Begitu maksudnya. Siapa mereka-mereka itu? Adalah mereka-mereka yang menjalani jalan Rasulullah, yakni berserah diri atau keberserahan diri. Mereka itulah yang layak dan pantas mendapatkan minuman air telaga Al-Kautsar. Lantas makna dari keberserahan diri itu yang seperti apa? Aku ini banyak masalah, aku ini banyak urusan, aku ini banyak persoalan-persoalan hidup. Sudah juga aku berserah diri, sudah juga aku serahkan segala sesuatu urusan, tapi kenapa masih pusing juga? Kayak itu lah. Maka begitu disadar-sadari, sudah berserah diri. Ya Allah, aku berserah diri kepada Engkau. Nah ya Allah, aku ini banyak benar masalah, aku ini banyak benar persoalan hidup. Nah, aku ini banyak benar beban-beban di dalam diriku, bagai ditimpa gunung Himalaya. Berat benar, lebih berat daripada rindu. Ujar Dilan, kadusa rindu itu berat. Biar aku saja yang rindu. Ya kan? Banyak benar permasalahan, sudah aku berserah diri, tapi kenapa masih pusing juga aku ini, kenapalah? Jawabannya, karena ia belum mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Karena ia belum mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, sehingga keberserahan dirinya hanya sebatas di lisan, hanya sebatas di bibir. Dia mengatakan berserah diri kepada Allah, tapi nyatanya stres juga. Kenapa? Karena ia belum mengenal Allah dengan sebaik-baik dan sebenar-benar pengenalan. Bagaimana ia bisa berserah diri kepada Allah sementara ia tidak mengenal Allah? Kan begitu maksudnya. Sehingga di lisan mengatakan ia berserah diri, di lisan ia mengatakan aku serahkan persoalan-persoalan hidupku kepada Engkau ya Allah.
tapi kenyataannya masih kepikiran terus. Jadi permasalahannya itu kepikiran, ya kan? Permasalahannya itu kepikiran, kepikir terus, akhirnya menyesakkan dada. Maka rumus keberserahan diri itu ialah mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Bila seseorang itu ia telah mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, maka insya Allah ketika ia serahkan urusannya kepada Allah, ia dipelihara Allah untuk tidak kepikiran. Begitu maksudnya. Ketika pikiran itu sudah mulai datang, Allah enyahkan lagi. Ketika pemikiran tentang persoalan itu mulai datang lagi, Allah enyahkan lagi dari pemikirannya. Begitulah. Nanti mau datang nih, pikiran tuh mau datang tentang persoalan tadi, mau datang masuk ke pikiran, tapi seolah-olah ada kekuatan yang menepis. Ini lain urusanku nih, ini urusan Allah. Seolah-olah ada kekuatan untuk menepis supaya tidak kepikiran. Pahamkah maksudnya lah? Pahamlah. Ini muka-muka banyak masalah berarti. Kada mungkin kada paham, pasti paham. Ketika seseorang itu sudah kenal dengan Allah dengan sebaik-baik pengenalan, bukan berarti tidak kepikiran, bukan. Tapi ketika persoalan itu datang, mau masuk ke dalam pikiran, pahamlah? Ketika persoalan-persoalan tadi mau masuk ke dalam pikiran, seolah-olah ada kekuatan yang datang untuk menepis supaya kada jadi masuk di dalam pikiran. Paham lah? Kalau paham, alhamdulillah, berarti pernah seperti itu. Dan pernah merasakan kekuatan itu, pahamlah. Begitu mau datang kayak ada kekuatan gitu yang menghalau supaya yang tadinya mau kepikir kada kepikir, kayak kehilang aja gitu Seolah-olah dalam hati itu berkata, seolah-olah, bahkan mungkin ada kata-katanya, ini bukan urusanku lagi, sudah ini urusan Allah Ta'ala ini. Allah lebih tahu ini bagaimana diriku. Allah tahu kalau aku kada sanggup, ini lain urusanku lagi, sudah. Seolah-olah kurang lebihnya begitu tuh. Iya kan? Pengalaman berarti. Kada apa-apa, disitulah kelemahannya insan. Yang dikatakan manusia itu dhaifun, manusia itu lemah. Pahamlah? Artinya kalau manusia itu lemah, sadar diri kita lemah, lalu berserah diri kepada yang maha kuat, dibantu kada? Dibantu. Apalagi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sadar diri kita lemah, tiada berdaya, lalu kita berserah diri kepada yang maha kuat. Ya Qawiyu, ya Matin, yang maha kuat dan maha menguatkan. Berserah diri kita, sudah begitu juga kenal lawan Allah Ta'ala melalui ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Maka ketika persoalan-persoalan hidup, permasalahan-permasalahan hidup, entah apapun problem-problem yang dia dapati, ketika mau masuk ke dalam pikirannya, seperti ada kekuatan yang mendorong dirinya untuk menepis masalah itu.
menepis supaya tidak masuk ke dalam pikiran. Nah, bila hal itu sudah kalian rasakan, berarti kalian ditolong Allah. Begitu maksudnya. Bila kalian merasakan situasi yang demikian, sampai akhirnya ada kekuatan yang mendorong untuk tidak mendorong persoalan tadi tidak masuk ke dalam pikiran, berarti engkau mendapatkan pertolongan Allah. Berarti engkau sudah termasuk orang yang berserah diri. Jadi ciri orang yang berserah diri, ciri ya. Saya tidak berkata rumus, kalau rumus lain lagi. Ini cirinya dulu, tandanya dulu. Tanda orang yang berserah diri kepada Allah itu ada tandanya, ada cirinya. Apa tanda atau cirinya? Ketika ada sesuatu hal, entah apapun, ciri orang yang berserah diri itu, ketika ada sesuatu hal apapun hendak masuk dalam pikirannya, yang itu akan membuat dirinya sakit, batin terutama, sakit batin. Sesuatu hal yang mau masuk ke dalam pikiran yang dapat membuat batinnya sakit, maka seolah-olah ada kekuatan di dalam dirinya yang mendorong dirinya untuk menepis hal-hal tadi itu supaya tidak masuk ke dalam pikiran. Itu artinya dia sudah termasuk orang yang berserah diri. Itu cirinya. Tapi bila hal-hal persoalan atau hal-hal sesuatu apapun tadi yang dapat membuat batinnya sakit, lalu itu masuk ke dalam pikirannya dan tidak ada kekuatan di dalam dirinya untuk mendorong dan menepis itu, berarti dia belum termasuk orang yang berserah diri. Kenapa? Karena ada kekuatan yang menepis itu tadi. Berarti itu tanda atau ciri dia belum termasuk orang yang berserah diri. Ini kenapa saya sampaikan, supaya bisa menelaah diri masing-masing. Namanya juga ilmu kaji diri, ya Allah. Ilmu kaji diri itu harus bisa menganalisa diri sendiri. Apakah diriku alhamdulillah termasuk orang yang sudah dapat berserah diri, ataukah belum? Kayak itu maksudnya. Jika belum, maka carilah ilmunya agar dapat menjadi orang yang bercirikan berserah diri. Begitu maksudnya. Nah, rumus keberserahan diri. Nah, ini rumusnya. Agar termasuk orang yang berserah diri, rumusnya pertama ialah tidak merasa memiliki sesuatu apapun yang ada pada dirinya maupun yang ada di sekelilingnya. Tidak merasa memiliki apapun, baik yang ada di dirinya maupun yang ada di sekelilingnya. Bahkan ia pun tidak merasa memiliki dirinya sendiri. Itu rumusnya. Pertama, dia tidak merasa memiliki apapun, berarti termasuk dirinya sendiri. Ia tidak merasa memiliki.
diriku ini bukan milikku. Nah kayak itu. Dan apapun yang ada pada diriku juga bukan milikku. Semuanya bukan milikku. Dan apa yang ada di sekelilingku juga bukan milikku. Semuanya milik Allah. Karena Allah yang maha meliputi luar dan dalam. Jika Allah yang memiliki, jika Allah yang meliputi luar dan dalam, berarti apa yang aku punya? Semua liputannya, semua di dalam liputannya. Apa yang kita punya? Begitu maksudnya. Rumus yang pertama, ia tidak merasa memiliki apapun, termasuk dirinya sendiri. Ia tidak merasa memiliki. Dan yang kedua, dia tidak merasa dirinya ada. Dia tidak merasa dirinya ada. Nah, bila dua hal ini teryakini dalam rasa batin, dalam rasa rohani, dalam rasa naluri, dalam rasa nurani, dua hal tadi, maka berarti jalan keberserahan diri terbuka lebar baginya. Itu yang saya istilahkan dalam bahasa kalimat, kosongkan dirimu dari dirimu sendiri. Pernah kalau lah? Kosongkan dirimu dari dirimu sendiri, dan biarlah Allah yang mengisi kekosongan pada dirimu. Itu bahasa ilmunya demikian. Nah, tidak merasa memiliki diri dan tidak merasa memiliki segala sesuatu apapun, termasuk memiliki diri, dan tidak merasa diri ada. Berarti dua hal ini bila teryakini, artinya dia sudah serahkan. Karena itulah di antara para aulia Allah, dari para arif billah, ada yang berkata, bagaimana aku bisa memiliki sesuatu sedangkan diriku pun ada yang memiliki. Nah, ada kalimat dari beberapa para aulia Allah, para arif billah. Mereka mengatakan, bagaimana aku dapat memiliki sesuatu? Misalkan motor, misalkan mobil, misalkan rumah, misalkan harta, misalkan kekayaan, katakanlah, atau apapun. Bagaimana aku dapat memiliki sesuatu sedangkan diriku pun ada yang memiliki? Coba cermati kalimatnya. Jika diriku saja Nina ada yang memiliki, berarti segala sesuatu itu bukan milikku, miliknya juga. Ya kan? Jika diriku ini ada yang memiliki, yakni Allah, maka segala sesuatu yang ada pada diri, semua itu pun bukan milikku, melainkan miliknya.
Maka mereka yang demikian itulah yang sudah teryakini pada dirinya bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, apapun itu termasuk dirinya sendiri, dan dia juga sudah tidak lagi merasa dirinya ada. Maka berarti mereka itu sudah keluar dari dirinya sendiri. Dan orang yang sudah keluar dari dirinya sendiri, cenderung dia tidak mudah kepikiran apabila sesuatu hilang atau lenyap dari dirinya. Tidak cenderung kepikiran, bukan berarti tidak kepikiran, seperti yang dikatakan tadi sebelumnya. Cenderung tidak kepikiran. Ketika sesuatu tadi itu mulai masuk ke dalam pikirannya, ada kekuatan dalam dirinya yang mendorong dirinya untuk menepis hal-hal yang menjadi kepikiran tadi. Maka mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang berserah diri. Dan orang-orang yang berserah diri yang demikian itu adalah orang-orang yang berjalan bersama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah seperti itu. Dan karena mereka itu berjalan bersama Rasulullah di jalan penyerahan diri atau di jalan keberserahan diri, maka mereka itu pantas dan layak di penghujung akhir ajalnya mendapatkan hadiah dari sir Rasulullah berupa minuman yang berisikan air telaga Al-Kautsar, yang menghilangkan segala kesusahan apapun yang ia rasakan, yang menghilangkan segala kesedihan dan kedukaan apapun ketika akhir ajalnya. Semua lenyap. Kesedihan, kedukaan, kesusahan, kerisauan, kewas-wasan, kecemasan, bahkan kesakitan pun enyah ketika dia sudah meneguk seteguk atau dua teguk air telaga Al-Kautsar. Saat itulah tergantikan kesusahan, kesedihan, dan kesakitan, otomatis tergantikan dengan kedamaian yang luar biasa, kebahagiaan yang tiada batasnya, dan kenikmatan yang tiada taranya. Lalu tamat. Tamat tupang sudah kaya Pak. Pertanyaannya, rumus sudah dicoba dijalani. Dua hal tadi. Rumus sudah dicoba untuk dijalani. Ciri atau tanda berada dalam pemeliharaan Allah, seolah ada kekuatan dalam dirinya untuk menepis hal-hal yang dapat menyakiti batinnya, untuk masuk ke dalam pikirannya. Ada kekuatan yang menepisnya untuk tidak masuk ke dalam kepikirannya. Itu juga sepertinya sudah dialami. Lantas bagaimana agar hal itu
dalam setiap harinya kekal atau dapat berterusan untuk dipelihara Allah, sehingga termasuk orang yang berserah diri berterusan setiap harinya sampai akhir ajal nanti. Maka jawabnya ialah sering-seringlah. Pertama, sering-seringlah dan rajin-rajinlah meningkatkan kualitas iman dan yakin, dan juga meningkatkan kualitas an-nurhi yang meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Dengan cara apa meningkatkan kualitas iman dan yakin dan meningkatkan an-nurhi yang meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa, agar langgeng berterusan dan berterusan setiap harinya sampai akhir ajal, termasuk orang yang selalu berserah diri terus berserah diri sampai akhir ajal menjelang datangnya. Yakni pertama, dengan cara melazimkan sesering mungkin merasakan dan menyadari akan naik turun napas yang engkau yakin bahwa sir Allah, sir Rasulullah benar-benar tersertakan pada hembusan dan tarikan napas. Itu pertama. Sering-sering melazimkan, merasakan dan menyadari naik turun napas yang engkau yakin seyakin-yakinnya bahwa pada naik turun napas itu tersertakan sir Allah, sir Rasulullah di setiap keluar, di setiap hembusan dan tarikan napas. Itu yang pertama, dilazimi sesering mungkin setiap harinya. Walau dalam satu kali merasakan, menyadari, minim-minimnya 3 kali, minimnya, atau 5 kali, atau 7 kali, atau berapa kali, ganjil lah hitungannya. Kira-kira hitungan ganjil, tapi yang minim-minimnya 3 kali tupang, 1 kali tarik, 1 kali merasakan. Kenapa lebih baik ganjil daripada genap? Karena Allahu witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil dan suka kepada yang ganjil-ganjil. Jadi kalau di sini ada orang yang ganjil, disukai Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ialah meningkatkan kualitas iman dan yakin dan meningkatkan an-nurhi yang meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Yang kedua yaitu dengan cara
ingat kepada Allah melalui ingat kepada Rasulnya. Bila engkau tidak dapat mengingat Rasulnya, dikarenakan engkau tidak sejaman dengan Rasulnya, maka ingatlah siapa yang diwariskan sir dan ilmu dari Rasulullah. Bila engkau ingat kepada pewaris ilmu dan pewaris sir Rasulullah, hakikatnya engkau mengingat Rasulullah, dan hakikatnya engkau mengingat Allah. Pahamkah? Nah, dua hal itu akan menguatkan kualitas iman dan yakin pada dirimu, dan akan meningkatkan an-nurhi yang meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Kenapa sih maksudnya mengingat Allah itu melalui mengingat Rasulnya, atau melalui mengingat kepada pewaris ilmu dan pewaris sir Rasulullah, dapat juga meningkatkan kualitas iman dan yakin, serta meningkatkan an-nurhi yang meliputi sekalian batang tubuh, dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Kenapa demikian? Karena sir yang ada pada pewaris ilmu dan pewaris sir Rasulullah adalah sir Rasulullah, yang tiada lain sir Allah. Dan bila engkau ingat selalu sesering mungkin, maka sir Allah yang ada pada diri pewaris ilmu dan pewaris sir Rasulullah tadi akan menguatkan sir Allah yang ada pada dirimu. Artinya begini, pada diri kalian pun ada sir Allah. Paham kalau lah? Pada masing-masing diri ada sir Allah. Hanya saja tingkat kualitas terangnya sir Allah pada masing-masing diri belum tentu sama, dan bahkan bisa saja redup di dalam diri. Maka perlu pendorong di dirinya untuk meningkatkan kualitas sir Allah itu. Begitu maksudnya. Nah, yang meningkatkan sirnya tadi itu, sir Allah pada diri kita, ialah sir Allah yang ada pada diri Rasulullah, yang juga ada pada diri sir para pewaris ilmu dan pewaris sir Rasulullah tadi. Begitu maksudnya. Misalkan diri kita adalah besi, misalkan diri kita adalah besi, bagaimana besi itu dapat berdaya magnet? Bagaimana caranya? Bagaimana cara sebatang besi dapat berdaya magnet? Maka dia harus didekatkan kepada magnet. Dan hendaklah si besi tadi digesek-gesekkan atau digosok-gosokkan kepada magnet, agar sir magnet tadi itu dapat menginduksi sir yang ada pada besi tadi, sehingga si besi itu pun akan berdaya magnet. Nah, begitu maksudnya. Yang kedua tadi, penjelasan yang kedua tadi. Maka bila dua hal itu kita
jadikan acuan dalam kehidupan di setiap harinya, maka niscaya keberserahan diri, makom keberserahan diri akan dapat langgeng berterusan setiap harinya, bahkan sampai akhir ajal. Yang dikhawatirkan itu kan bila kada sampai di akhir ajal, kan kayak gitu lah. Untuk apa hari ini dapat berserah diri? Untuk apa hari ini alhamdulillah dapat berserah diri? Tapi apa untungnya bila kelak di akhir ajal ternyata tidak dapat berserah diri? Ya kalau lah. Padahal itu yang menentukan. Di akhir ajal itulah yang menentukan manusia itu selamatkah dia nanti setelah kematiannya, bahkan di hari akhirat, ataukah tidak. Di penghujung akhir ajal itulah yang menentukan masing-masing diri apakah selamat di akhirat ataukah celaka di akhirat. Maka berarti agar di penghujung akhir ajal mendapatkan keselamatan, dapat berserah diri juga di penghujung akhir ajal, maka hendaknya saat ini, besok, lusa, dan seterusnya berterusan setiap harinya terbiasa dan langgeng berterusan di dalam keberserahan diri. Untuk dapat melanggengkannya tadi, agar keberserahan diri dapat berterusan, maka dengan dua cara. Yang keduanya harus dialami, yang keduanya harus dijalani. Pertama ialah melazimkan sesering mungkin setiap harinya untuk merasakan tarikan dan hembusan nafas dalam keyakinan sir Allah, sir Rasulullah tersertakan di setiap tarikan dan hembusan nafas. Dan yang kedua ialah ingat selalu kepada Allah melalui ingat kepada Rasulnya, dengan jalan sesering mungkin ingat kepada siapa pewaris Rasulullah, dari pewaris ilmu maupun pewaris sir Rasulullah SAW. Maka itulah jalan bagi setiap diri kita akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan dan kedamaian serta kebahagiaan, juga kenikmatan minat dunia wal akhirah. Semoga menjadi hikmah bagi setiap diri kita, dan Allah perkuat setiap diri kita dari keyakinan-keyakinan dan juga iman di setiap diri kita. Dan semoga Allah selalu pahamkan ilmu yang kita gali dan kita pelajari, dan semoga menjadi semangat di dalam diri kita untuk terus menuntut dan mengkaji ilmu, dan juga selalu bersemangat di setiap diri kita untuk menjalani perubahan diri menjadi lebih baik dan terlebih baik lagi. Dan semoga Allah memberkati setiap diri kita menjadi orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah di setiap harinya dan di setiap harinya, bahkan berterusan dan berterusan sampai akhir ajal menjelang nanti. Dan semoga di akhir ajal menjelang nanti kita termasuk orang-orang
yang mendapatkan minuman dari Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat air telaga Al-Kautsar, yang menghilangkan segala duka cita, yang menghilangkan segala kesusahan, yang menghilangkan segala penderitaan dan kesakitan, sehingga diterimalah oleh setiap diri kita di akhir ajal kita mendapatkan akhir masa yang husnul khotimah, sehingga ternyatakan setiap diri kita sebagai orang-orang yang mendapatkan keselamatan minat dunia wal akhirah. Semoga Allah memberkati dengan keberkatan sebaik-baik pemberkatan, dengan keberkatan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina